Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari penuh YouTuber tertua di semesta. Lihat ya video tadi, Pak Jokowi jengkel, marah-marah pada menterinya. Itu satu sikap yang tidak fair menurut saya ya. Mengapa seharusnya dia tidak memperlihatkan kemarahan itu ke depan publik, apalagi sampai diliput oleh stasiun TV? Kenapa? Nah, kalau Pak Jokowi marah kepada menterinya, terus saya rakyat marah kepada siapa coba yang hidupnya susah? Kalau mereka kan fasilitas cukup ya, uang cukup, fasilitas ada, macam-macam cukup, nggak kekurangan, nggak kesusahan. Tinggal bagaimana bertanggung jawab mensejahterakan rakyat. Nggak usah ditambah marah-marah, rakyat kan jadi tambah pusing dengar pemimpin marah-marah ke rakyatnya. Ya kan, itu kalau disiarin gitu kan rakyat semua lihat, ya nggak? Kayak dulu itu Ahok marah-marah. Emangnya pemimpin dibayar, digaji, dipilih untuk marahin rakyatnya? Bukan membuat rakyat bisa tersenyum, malah tambah bingung pemimpinnya rakyat. Dulu Bu Risma, wali kota, marah-marah gara-gara itu apa? Wali kota tuh di TV juga tuh marah-marah ke tukang es krim gara-gara tamannya rusak itu. Loh, piye tuh kok marah-marah sebenarnya? Terus ada Pak Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Ginanjar tuh, Jawa Tengah, marah-marah ke pegawai kecil itu yang diduga dia nerima uang pelicin, marah-marah, banting-banting uang di depan kamera. Coba, ciri orang bertakwa itu menurut Quran ya, kalau mereka Islam tuh wal kadhiminal ghaiz, menahan marahnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya kan, lekaslah, berlombalah menuju ampunan Tuhan kalian yang ampunannya seluas langit dan bumi ya, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya ada 3 orang bertakwa: alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya meskipun dia lagi susah, lagi lapang, infak terus fi sabilillah, mengeluarkan hartanya, nggak pelit. Kemudian wal kadhiminal ghaiz, dan menahan amarahnya. Bukan nggak bisa marah, ditahan marahnya. Jangan diperlihatkan begitu di depan ruang-ruang publik gitu. Kenapa sekarang presiden jengkel diperlihatkan? Dulu Pak Harto memarahi Sarwono Kusuma Atmaja, salah seorang menterinya. Kita nggak tahu cara marahnya Pak Harto, tapi dia dipanggil, kemudian Sarwono menyampaikan pesan bahwa saya diminta untuk menahan diri, artinya jangan mengkritik gitu ke pemerintah. Jadi marahnya Pak Harto kita nggak tahu. Ke menteri-menterinya belum pernah saya lihat Pak Harto itu memarahi menteri-menterinya di depan stasiun televisi TVRI gitu, atau SBY. Saya nggak pernah lihat SBY marah-marahi menterinya. Mereka satu kesatuan. Jangan disampaikan pesan yang kuat, mereka itu tidak kompak dan tidak satu. Jadi bingung ke masyarakatnya, ada celah untuk lawan-lawan politik. Jokowi menghajar ya pemerintahan kalau begitu kan. Jadi saya menyesalkan sikap Pak Jokowi yang kemarin marah-marah, jengkel terhadap
menteri-menterinya sendiri, ya. Jadi kalau pemimpin marah, presiden marah kepada pembantunya, lah terus kan rakyat yang juga sudah jengkel dengan kehidupannya sendiri itu marahi siapa coba? Nggak ada salurannya kan. Saya kira pemimpin berikutnya memang harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial maupun media televisi supaya masyarakat itu dibuat tenang, bukan ditambahi keresahan, kesusahan hidupnya sekarang ditambahi oleh kesusahan presidennya yang merasa jengkel, dan kejengkelan itu ditumpahkan ke depan rakyatnya sendiri. Ya, it is not fair, itu nggak fair menurut saya ya. Bagaimana menurut Anda ya? Silahkan kasih tanggapan dan jangan lupa like, subscribe itu maksudnya di subscribe, itu di share ya. Intinya mah ya kudu nahan marah, jangan ikuti Ahok, jangan ikuti gaya kepemimpinan Ahok yang suka marah-marah. Itu Anies bisa santun ya untuk rakyatnya sendiri kan, nggak pernah dia itu marah-marah bentak-bentak gitu, nggak pernah, bisa berjalan kan baik juga ya kan. Terus gak usah juga ngikuti gaya pemimpin kayak wali kota yang marah-marah itu pada rakyatnya sendiri. Ya marah dipanggil aja ke ruangan, dimarahin, beres, nggak usah dipasarkan gitu kemarahan itu. Apalagi Pak Ginanjar ya, yang cocok jadi presiden yang Pak Anies sih. Yang nggak pakai marah-marah gitulah. Udahlah, dukung aja jadi presiden 2024. Tapi nggak tahu kalau ada wacana presiden katanya bisa sampai 8 tahun. Jadi presiden yang sekarang memimpin sampai 2027. Kata Gus Dur sakarepmu. Ya, silakan. Oh iya, saya mau jualan itu aja deh. Kaosnya nih Sudirman, quotes ini ya, Sudirman. Saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya, kurang dari 100%, kata Sudirman. Ini umurnya 34, dia marah-marahnya itu ke Belanda, ke tentaranya dia cinta, dia cuma marah sekali waktu yang menandu dia itu, saya pernah baca ya, itu pokoknya jatuhlah tandunya, kalian mau membunuh saya. Nggak hati-hati memandu kan. Panglima Jenderal Sudirman itu sakit ya, paru-paru ini tinggal sebelah, usianya wafat dalam usia 34 ya. Semoga Allah menerima amal perjuangan dari Jenderal Sudirman ya. Umur 34 sudah memberikan yang terbaik kepada bangsanya, ribuan kilometer tuh bergerilya. Kalau sholat katanya itu sholat di tengah hutan itu ngambil air wudhunya dari celah-celah akar kayu hutan yang mengeluarkan air itu. Subhanallah, solehnya itu Panglima ABRI saat itu, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, saya untuk mengabadikan nilai-nilai kejuangan dan juga nilai-nilai pembelaannya dia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, itu saya bikin kaos untuk bikin masjid ya. Harganya berapa? 200.000. Sudah ada yang pesan 6 ya, alhamdulillah, dari Aceh 2, dari Jakarta, dari Kediri ya, dan lain-lain. 200.000 itu 175.000 untuk ongkos produksi dan biaya marketing lah ya, fee-nya itu. Saya nggak kerja sendiri. Dan kemudian 50.000 untuk ongkos kirim ya, average rata-rata. Ada yang 60, ada yang 30, jadi pukul rata 50.000. Dan 75.000 itu amal soleh Bapak Ibu sendiri untuk membangun masjid, namanya masjidnya Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa. Silahkan ya untuk memesan, dan kita membuat masjid yang pertama dari rencana 100 tahun, yaitu membuat 74.000 Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa di 74.000 desa. Program 100 tahun insya Allah kita akan kembangkan melalui ormas, namanya Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu, gerakan dakwah dan ekonomi syariah yang akan dirancang berumur 100 tahun insya Allah. Dan program utamanya adalah pendidikan
gratis untuk yatim du'afa dengan memberikan pelajaran Al-Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, kalkulus, ya, matematik dan lain-lainnya, supaya mereka bisa adaptif terhadap perkembangan dunia modern anak-anak kita. Ya, silakan, rinciannya ada di bawah ini. Jazakumullah khairan katsiran, dan kami tunggu Anda mengambil keputusan dan tidak usah marah-marah untuk membangun masjid ya. 200.000, kalau nggak ada ya nggak usah marah-marah, ngasih komentarnya ke saya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah jengkel juga sama saya.